Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ramadhani. Di sini saya ingin memberikan materi dari pelajaran sejarah dari semester 5. 1. Disintegrasi di awal kemerdekaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah pemisahan dan dapat diartikan sebagai ancaman akan bercerainya suatu bangsa. Walaupun sudah menjadi negara yang dinyatakan merdeka, Indonesia mengalami banyak sekali pemberontakan dari bangsa dan rakyatnya sendiri. Sebagai negara yang masih muda, pada saat itu Indonesia tidak luput dari berbagai masalah, termasuk pemberontakan. Hal yang menjadi pemicunya adalah perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan dan perbedaan pendapat, sehingga terlahir berbagai gerakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Untuk memberantas semua pemberontakan tersebut, pemerintah pada masa itu telah melakukan berbagai upaya, mulai dari melakukan pendekatan dengan bermusyawarah hingga menetapkan gerakan operasi militer. Bahkan dalam operasi pemberantasan tersebut, mereka tidak segan-segan untuk mempenjarakan hingga memusnahkan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Pada awal-awal kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi ancaman disintegrasi, diantaranya pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII Jawa Barat, pemberontakan DITII Jawa Tengah, pemberontakan DITII Sulawesi Selatan, pemberontakan DITII Aceh, pemberontakan DITII Kalimantan Selatan, Ratu Pemberontakan Andi Aziz, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan PRRI di Sumatera Utara, dan pemberontakan G30 SPKI. 2. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Kenapa demokrasi terpimpin? Ada beberapa hal yang melatar belakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, pergantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya, pembangunan ekonomi pun tidak berlangsung dengan lancar. Konstituante juga gagal menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan undang-undang dasar sementara 1950. 3. Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret 1966, dan Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Tujuan Orde Baru serta kelebihan dan kekurangannya. Secara garis besar, pemerintahan masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan pokok, antara lain: A. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencakup dari keseluruhan tanpa terkecuali. B. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. C. Menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. D. Membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Berikut beberapa kelebihan dari dijalankannya pemerintahan Orde Baru.
Pada tahun 1966 terjadi peningkatan gross domestic product per kapita Indonesia dari $70 menjadi $100. Berhasil mencanangkan program keluarga berencana yang sebelumnya tidak pernah ada. Meningkatkan jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Angka pengangguran semakin menurun. Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik. Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia. Mencanangkan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Mencanangkan dan menyukseskan rencana pembangunan 5 tahun. Bekerja sama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri. Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga dianggap memiliki beberapa kekurangan, antara lain terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa. Kekuasaan yang terus berkelanjut tanpa adanya tanda-tanda akan mundur. Masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh, termasuk tidak tersentuh pembangunan. Banyak terjadi pelanggaran HAM. Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat. Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat. 4. Masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Sebagai parlemen legislatif, sangat kuat untuk mempengaruhi kabinet, bahkan bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Demokrasi liberal sebenarnya sama dengan sistem parlementer pada umumnya. Namun, penyebutan ini dipergunakan untuk menandai perbedaannya dengan masa demokrasi terpimpin yang terjadi setelahnya. Ciri-ciri demokrasi liberal. Kabinet-kabinet yang pernah memerintah. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sumitro berpendapat bahwa kunci menumbuhkan ekonomi nasional adalah memunculkan kelas pengusaha. Gerakan Benteng dari 1950 sampai 1953 dijalankan untuk memberikan kredit ringan pada 700 perusahaan Indonesia, namun tidak efektif karena sering disalahgunakan. Permasalahan utama ekonomi masa ini adalah defisit negara akibat penerimaan yang kecil. Kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Akhir demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal diakhiri oleh keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ketika kondisi tidak membaik selama 9 tahun kegagalan konstituante untuk merancang pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950.